Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 21 Agustus 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab Engkau ya Yesus adalah pengungkap kebenaran bagi kami, yaitu oleh kehadiran Roh-Mu dalam hati. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Stephen Ayorbaba. Kepada Saudara Stephen, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini tanggal 21 Agustus 2024 adalah Pengungkap Kebenaran. Ayat inti terdapat dalam 1 Yohanes 1 ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Sekiranya perak dan emas cukup untuk membeli keselamatan manusia, betapa mudahnya hal itu dapat dicapai oleh Dia yang bersabda, "Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas." Hagai 2 ayat 9. Namun hanya melalui darah anak Allah yang berharga, pelanggar dapat ditebus. Rencana keselamatan terletak pada pengorbanan. Rasul Paulus menulis, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." 2 Korintus 8 ayat 9. Kristus menyerahkan dirinya bagi kita, agar Dia dapat menebus kita dari segala kejahatan. Dan sebagai berkat utama keselamatan, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Lanjut Petrus. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh mengasihi dengan segenap hatimu. Firman Allah kebenaran adalah saluran yang melaluinya Tuhan memanifestasikan roh dan kuasa-Nya. Ketaatan pada firman menghasilkan buah dengan kualitas yang dituntut, kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kasih ini berasal dari sorga dan menuntun pada motif yang luhur dan tindakan yang tidak mementingkan diri sendiri. Ketika kebenaran menjadi prinsip yang melekat dalam kehidupan, jiwa karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Kelahiran baru ini adalah hasil penerimaan Kristus sebagai firman Allah. Ketika oleh Roh Kudus, kebenaran-kebenaran ilahi ditanamkan ke dalam hati, konsep-konsep baru dibangkitkan, dan energi-energi yang sampai sekarang tidak aktif dibangkitkan untuk bekerja sama dengan Allah. Demikian pula halnya dengan Petrus dan rekan-rekannya, para murid. Kristus adalah pengungkap kebenaran kepada dunia. Melalui Dia, benih yang tidak dapat binasa, firman Allah, ditaburkan dalam hati manusia. Namun banyak pelajaran paling berharga dari guru agung yang disampaikan kepada mereka yang saat itu belum memahaminya. Ketika setelah kenaikannya, Roh Kudus membawa ajaran-ajarannya ke dalam ingatan para murid,
kesadaran mereka yang tertidur pun terbangun. The Act of the Apostles halaman 519 dan 520. Demikian bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Stephen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang kebenaran, Alkitab berkata dalam Yohanes 1 ayat 17 yang berbunyi, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kemudian Yohanes 14 ayat 6 menyatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita sudah belajar bahwa Yesus adalah firman Allah. Sekarang dinyatakan kepada kita dengan jelas bahwa Yesus adalah kebenaran. Karenanya, firman Allah sama dengan kebenaran, sama dengan Yesus Kristus. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 247 paragraf 3. Firman Allah, kebenaran, adalah saluran yang melaluinya Tuhan memanifestasikan roh dan kuasanya. Jelas bahwa firman Allah sama dengan kebenaran, dan melalui dialah Tuhan, yaitu Allah Bapa, mewujudkan roh dan kuasanya kepada kita. Dan roh yang keluar dari Bapa disebut roh kebenaran. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 26 yang berbunyi, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh kebenaran keluar dari Bapa, dan renungan hari ini menyatakan bahwa roh yang dari Bapa disalurkan melalui firman Allah yang adalah kebenaran, yang adalah Yesus Kristus, Anak Allah. Itu sebabnya Yesus disebut roh kebenaran. Steps to Christ halaman 91 paragraf 2 berkata, roh kebenaran adalah satu-satunya guru kebenaran ilahi yang mujarab. Betapa Allah harus menghargai umat manusia, karena Dia telah memberikan anaknya untuk mati bagi mereka dan menetapkan rohnya untuk menjadi guru dan pembimbing yang tiada henti bagi manusia. Rohnya siapa yang dimaksud? Rohnya Kristus. Jadi, dalam membaca Alkitab, penting untuk kita pastikan bahwa guru kita adalah anak Allah yang disebut firman dan disebut juga kebenaran, dan Dia hadir melalui kehadiran Rohnya yang kudus yang disebut roh kebenaran. Karenanya Roh Nubuat menekankan dalam suratnya nomor 144 tahun 1896 paragraf 9 yang berbunyi, oh betapa istimewanya hak istimewa kita untuk menjadi rekan kerja bersama Yesus Kristus. Dia datang kepada Anda sebagai roh kebenaran. Pelajarilah pikiran roh. Jelas sekali bahwa Kristus datang sebagai roh kebenaran bagi kita umat-umatnya. Jadi, roh kebenaran itu sama dengan Yesus Kristus. Sebab Yesuslah sang kebenaran, maka roh kebenaran adalah rohnya Yesus. Inilah cara Yesus mengungkapkan kebenaran kepada kita, agar kita menjadi manusia baru. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 247 paragraf 4. Kelahiran baru ini adalah hasil penerimaan Kristus sebagai firman Allah. Ketika oleh Roh Kudus kebenaran-kebenaran ilahi ditanamkan ke dalam hati, konsep-konsep baru dibangkitkan, dan energi-energi yang sampai sekarang tidak aktif dibangkitkan untuk bekerja sama dengan Allah. Roh Kudus yang menanamkan kebenaran dalam hati kita adalah roh kebenaran, yaitu rohnya Yesus. Sebab Yesuslah kebenaran dan Yesus datang sebagai roh kebenaran. Maka oleh menerima kebenaran-kebenaran yang ditanamkan oleh roh kebenaran itu, kita mengalami kelahiran baru.
Inilah pentingnya kita menerima Yesus sebagai yang mengungkapkan kebenaran, agar kita lahir kembali dalam Yesus dan bertumbuh di dalam Yesus. Sebab hanya Yesus yang dapat ungkapkan kebenaran sejati, sehingga kita mengerti dan terbangun, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Itulah pengalaman para murid saat menerima kecurahan Roh Kudus yang adalah Roh Kristus. Mereka akhirnya mengerti apa yang sebelumnya Yesus ajarkan. Perhatikan yang Roh Nubuat nyatakan dalam The Review and Herald, tanggal 25 Juli tahun 1912, paragraf 19. Makna dari kebenaran-kebenaran ini terlintas dalam benak mereka sebagai sebuah wahyu baru, dan kebenaran yang murni dan tidak tercemar mendapat tempat tersendiri. Kemudian pengalaman indah dalam hidupnya menjadi pengalaman mereka. Inilah pentingnya menerima roh kebenaran yang ungkapkan kebenaran dalam hati kita, agar kita mengalami pengalaman indah kehidupan Yesus dalam hidup kita. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua. Buka hati dan terima Kristus oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kita yang disebut roh kebenaran. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pada pagi hari ini, bahwa Yesuslah yang mengungkapkan kebenaran bagi kami, sebab melalui Dialah firman dan kebenaran kami terima, dan teristimewa Bapa juga mewujudkan roh dan kuasa-Nya melalui Yesus kepada kami. Karenanya karuniakanlah Roh-Mu ya Bapa kepada kami melalui anak-Mu, yaitu Roh Kristus, sehingga roh kebenaran menjadi bagian kami, dan apa yang telah Yesus firmankan dalam kehidupan kami dapat mengerti sebagaimana para murid, dan itu menjadi sukacita bagi kami. Kemudian pengalaman indah kehidupan Kristus menjadi pengalaman kehidupan kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.